misalnya kayak keluar kota nih, terus nggak dibolehin sama orang tuanya itu gimana tuh Bang caranya? Nah, itu dia, pandai-pandai kita ngelobi ya. Kalau itu kan balik lagi kan, nah diadain di Bogor. Sebenarnya bukan tempatnya gitu kan, tapi orang-orang yang hadir di sana sebenarnya yang buat berkesannya itu gitu. Halo semuanya, balik lagi sama aku Alena di Vibecast episode 3. Kali ini kita sama pemateri yang luar biasa banget. Ada Bang Menteri Sosmas, boleh say hi dulu? Halo semuanya. Hai. Keren banget Bang Menteri Sosmas, udah jauh-jauh dari Panam ke sini. Nanti kita bakal kenalan lebih jauh sama Bang Menteri Sosmas. Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih, subtema kita kali ini adalah mudah cuma sekali, do small things to change your life and our world. Tepuk tangan dong. Oke, selanjutnya kita bakal kenalan sama Bang Menteri Sosmas. Abang Menteri Sosmas ya di BEM Unri ya? Iya, betul. Boleh kenalan diri dulu, namanya siapa? Oke, perkenalkan ya, izin semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Yonanda, biasa dipanggil Reski, dan sekarang sebagai mahasiswa aktif gitu kan, mahasiswa aktif juga seperti teman-teman semua gitu. Semester berapa tuh Bang? Semester 9. Semester 9. Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Wah, keren banget. Oke, berarti Abang sekarang udah menjabat sebagai menteri di BEM Unri itu udah selama berapa periode? Nah, untuk di BEM Unri sendiri saya ini udah kali kedua ya, di periode kedua, dan sama tahun periode kemarin juga di Kementerian Sosial Masyarakat juga sebagai staf Bina Desa, dan sekarang qadarullah gitu kan, diamanahkan dan dimintai tolong oleh Presiden Mahasiswa itu Muhammad Rafi sebagai Menteri Sosial Masyarakat. Yes, keren banget. Oh ya Bang, kemarin kan aku juga ada ikut kelas sosial yang dari kegiatan dari BEM Sosmas, BEM Unri, dari divisi Sosmas ya Bang ya. Berarti Abang ini kemarin kan juga dibilang kayak udah banyak banget ikut organisasi gitu, apalagi volunteer gitu. Boleh diceritain nggak sih pengalaman organisasi Abang selama berkuliah ini? Oke, untuk selama berkuliah sendiri, kalau misalnya saya gitu kan, dari awal sebenarnya flashback sedikit gitu. Di awal kuliah sebenarnya nggak mau sebenarnya yang kayak sibuk-sibuk banget gitu kan, yang ya hektik banget gitu kan, ya mau lurus aja gitu kan, mau lurus ya kuliah pulang gitu kan, mau tamat tepat waktu gitu kan, betul. 4 tahun. Tapi kan ya seiring berjalannya waktu gitu kan, dengan lingkungan yang mendukung dan adaptasi lingkungannya mungkin kan kita berbeda-beda kan, dan ya jalan juga berbeda gitu kan. Di awal itu ya sama, pasti teman-teman juga diajak kating-kating kan, diajak abang-abangannya ke kakaknya gitu kan untuk masuk organisasi kan. Organisasi pertama saya itu di LSMI Al-Madani gitu kan, Lembaga Studi Mahasiswa Islam, itu ibaratnya rohis kampus di FISIP gitu kan. Nah, terus saya di sana kurang lebih 2 periode sebagai Biro Kesekretariatan di periode pertama, dan tahun keduanya sebagai Wakil Ketua Umum. Dan saya juga aktif di Dompet Duafa Volunteer Riau, yang dimana emang isu dan concernnya emang fokusannya pada kegiatan-kegiatan sosial, lingkungan, pendidikan, dan kesehatan dan lainnya gitu. Nah, terus saya juga aktif dan ditakdirkan juga kan dapat beasiswa KSE Karya Salemba 4 gitu kan. Nah, dan di situ juga dituntut harus aktif di paguyubannya gitu kan, dan sebagai kepala divisi pengabdian masyarakat. Ya selinear terus gitu kan, pengabdian masyarakat. Dan untuk di BEM Unri saya juga sebagai Menteri Sosial Masyarakat. Nah, seperti itu. Berarti memang udah makanannya lah Bang ya, untuk pengabdian masyarakat, sosial masyarakat, terjun volunteer gitu ya Bang ya? Yeah. Oke, keren banget. Terus menurut Abang nih, pencapaian terbesar dalam organisasi yang udah Abang jalanin itu apa sih Bang? Pencapaian terbesar di organisasi ya? Kalau di organisasi sendiri kan pasti banyak nih apa aja yang kita dapatin gitu kan. Tapi satu kemarin itu sebenarnya nggak sendirian, bareng teman-teman dan juga teman-teman itu juga ada juga di BEM gitu kan, tapi menjadi bagian dari Sosmas juga.
teman-teman saya di Sosmas juga. Nah, itu kami sebenarnya dari DDV, Dompet Duafa Volunteer gitu kan, dari DDV. Terus menjadi delegasi International Volunteers Day. Oh, internasional ya. Iya, Miss Kala, International Volunteers Day. Jadi Oh, itu kan keren banget. peringatan International Volunteers Day. Nah, itu tuh diadain di Bogor. Sebenarnya bukan tempatnya gitu kan, tapi orang-orang yang hadir di sana sebenarnya yang buat berkesannya itu gitu. Kenapa gitu kan ya? Itu emang mereka tuh ya orang yang berlatar belakang berbeda dengan kita gitu kan, dengan pengalaman cerita yang berbeda dengan kita, dan ya tuntutan mereka yang di sana untuk volunteernya juga berbeda dengan kita. Nah, jadi pengalaman-pengalaman mereka itu yang kita serap di sana, yang kita dengar di sana itu yang menjadi salah satu apa yang terbesar gitu kan, pengalaman terbesar gitu di organisasi gitu. Dan juga di Sosmas itu juga ada bareng mereka, kita berangkat gitu kan, ada Mala, ada Dea gitu kan. Nah, mungkin mereka masuk podcast ini juga namanya kan tersebut. Nah, jadi mungkin bareng mereka juga kemarin itu, nah berangkat bareng-bareng kami, malahan dari sini ke sana tuh naik bus bareng-bareng 12 orang. Naik bus ke Iya, Bogor. naik bus ke Bogor 12 Wow, orang. keren Nah, banget. Berapa hari tuh, Bang? itu kurang lebih 4 hari. 4 hari. Nah, 4 hari di jalan kan. Nah, itu sebenarnya serunya ya karena bukan perjalanan tapi bersama orang-orangnya gitu. Nah, itu sih yang berkesan. Di perjalanannya gitu ya. Iya, Oh, perjalanan keren dan banget. ketika sampai di sana juga banyak orang-orang yang ya bisa dibilang ceritanya banyak yang berbeda dari kita gitu kan. Bisa sharing-sharing gitu Iya, ya. sharing, dan kegiatan mereka pun juga ya bisa dibilang cukup menambah insight diri kita gitu. Keren. Oke, kalau gitu, kalau tadi yang pengalaman organisasi yang berkesan ya Bang, yang paling terbesar maksudnya. Kalau pengalaman yang paling terbesar di hidup Abang, itu apa aja menurut Abang? Nah, kalau misalnya dalam hidup ya, nah ini mungkin agak sedikit materialistis sebenarnya sih. Iya, Nah, nggak apa-apa. cuman ya ini nggak jauh-jauh dari lingkup kita sebagai mahasiswa sih. Nah, itu emang targetan utama kan emang kita dalam hidup tuh emang harus ada targetan kan. Targetan utama Abang tuh sebenarnya kita tuh meraih 10 juta pertama gitu. Wow, 10 juta iya, pertama, betul. 100 juta pertama, dan 200 juta pertama dan seterusnya gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya yang menjadi targetan dalam diri gitu kan. Gimana sih caranya gitu biar bisa dapat targetan ini nih. Dan kita juga targetan yang kita dapatkan ini juga harus di range umur berapa gitu kan. Nah, kemarin ya alhamdulillah gitu kan. Nah, ada aja jalannya pasti kalau misalnya teman-teman mau gitu kan. Nah, kemarin juga keterima di MPKM gitu kan. MPKM magang gitu kan. Magang MSIB gitu kan. Teman-teman tahu juga kan MSIB. Nah, itu kan ya lumayan wow gitu kan. Nah, itu kemarin alhamdulillah keterima di sana gitu, MSIB magang di ID Cloud House. Nah, ID Cloud House juga. Di mana tuh Bang kalau boleh tahu? Nah, itu di Pekanbaru dan ada juga cabangnya di Bogor kemarin. Nah, jadi Abang di salah satu itu. Nah, magang di sana. Selama 1 semester kemarin. Pas kemarin di BEM juga, di sana juga. Nah, itu kemarin sebenarnya bentrok juga tuh. BEM juga, KSE juga, magang juga, seminar proposal juga. Nah, itu berbarengan Mbak itu. Nah, itu. Itu. Ya. Kemudian gimana tuh cara Bang kayak memanage waktunya gitu, membagi-bagi antara organisasi ini, gimana tuh caranya biar manage gitu, seimbang gitu? Atau ada yang diprioritaskan? Iya sih. Kalau misalnya untuk itu sebenarnya emang harus ada yang kita korbankan gitu, mengorbankan. Yang pertama pastinya waktu kita kan. Waktu kita. Nah, waktu itu emang nggak ada untuk istirahat jedanya segala macam itu kan. Nah, jadi pada waktu itu kan jadi kisah abang adek, abang dulu dek gitu kan. Nah, abang dulu dek gitu. Nah, gitu kan. Nah, biasa gitu kan. Nah, jadi tuh emang kemarin tuh emang mengorbankan waktu kan. Dari magang tuh kan dari pagi ke sore gitu kan. Terus nanti kalau misalnya emang masih sempat gitu kan rapat kita nyusul rapat gitu kan. Kalau misalnya emang nggak bisa ya sebisa mungkin kita menginisiasi rapat itu gitu kalau misalnya apa gitu. Nah, jadi kalau misalnya emang kita yang menginisiasi rapat bisa kita buat malam gitu kan. Nah, bisa kita buat malam, bisa kita atur sedemikian mungkin gitu kan sebisanya kita supaya gitu. Kita bisa hadir. Iya. Gitu. Dan kalau misalnya setelah itu kita balik baru kita sembari ngerjain seminar gitu kan, proposal. Nah,
baru ya diangsur gitu kan biar nggak terlalu berat gitu. Dan kita juga kan harus pandai juga tadi manajemen waktu yang disampaikan gitu kan, mana yang prioritasnya, mana yang harus diduluankan gitu kan, dan tetap untuk prioritas itu pendidikan gitu kan pasti gitu. Keren banget. Kalau gitu tips and tricks dari abang nih buat kita semua yang pengen aktif jadi seorang mahasiswa, pengen aktif juga dalam berorganisasi, ada nggak tips and trick yang bisa abang bagikan ke teman-teman semua nih buat kita supaya bisa tetap aktif dan tetap semangat gitu. Untuk tips and tricksnya ya. Nah, untuk menjadi mahasiswa aktif untuk berorganisasi sebenarnya tujuan ditentukan dulu sih, tujuan teman-teman itu apa gitu kan. Tujuan teman-teman itu untuk aktif di organisasi itu apa gitu. Nah, yang pertama itu harus tahu tujuan teman-teman. Apakah teman-teman mau mengejar jabatan gitu kan. Nah, itu ya sebenarnya sah-sah aja gitu kan. Nah, karena kan kita dalam hidup tuh emang harus ada tujuan dan capaian gitu. Nah, tujuan dan capaian gitu kan. Harus ada apa yang harus kita kejar itu. Kalau misalnya kita ngikut orang lempeng-lempeng aja gitu kan. Nah, kita ya nggak akan berhasil gitu. Dan kalau kita ngikut-ngikut orang ya main di zona nyaman terus. Nah, itu yang salah gitu. Dan tuh yang pertama, tuh kita harus tentukan tujuan kita dulu, kemana arah kita. Apakah teman-teman mau ke akademik, misalkan tujuan organisasinya gitu kan, untuk sekalian ngejar akademik, ya nggak masalah juga. Kan ada tuh bidang pengembangan dan segala macamnya kan. Jadi teman-teman masuknya ke sana gitu. Nah, terus untuk yang tips selanjutnya itu jangan ngikut teman gitu. Tentukan tujuan teman-teman sendiri gitu. Jangan ngikut orang lain untuk berorganisasi. Soalnya tuh keren banget gitu jadi seorang menteri gitu dalam sebuah organisasi di BEM Universitas Riau. Iya, mungkin sedikit. Mungkin perjalanannya juga nggak terduga gitu kan. Jadi bagian dari organisasi tertinggi di Universitas Riau gitu kan. Nah, Menteri Sosial Masyarakat gitu kan. Apalagi Menteri Sosial Masyarakat gitu kan, banyak orang yang bisa dibilang maulah di bidang itu kan. Nah, sebenarnya nggak yang kayak abang bilang tadi, nggak terduga juga, karena ini emang dimintain langsung gitu kan, dimintain langsung oleh Presiden Mahasiswa gitu kan. Dan mungkin beliau juga melihat gitu kan, Ya, abang emang latar belakangnya. Iya, latar belakang concern abang juga kan dibilang sosial masyarakat gitu kan, lingkungan segala macamnya gitu. Nah, mungkin itu salah satunya gitu kan. Dan untuk yang kemarin juga sebenarnya nggak terpikir kan untuk bisa menjadi Menteri Sosial Masyarakat gitu kan. Karena emang di awal tuh emang udah menyusun gitu kan, seperti abang bilang tadi, abang udah menyusun seminar proposal. Malahan udah mau anniversary 1 tahun seminar proposal abang nih. Udah mau anniversary. Nah, seminar proposal itu kemarin November. Nah, jadi mungkin ditahan, dilambat-lambatin dikit kan, Proses Nah, nanti sembari ini menyelesaikan amanah gitu kan, menyelesaikan amanah, baru kita selesaikan juga tugas kewajiban yang harusnya kita selesaikan gitu. Semuanya juga relate di sini. Ada juga yang lagi ngejar proposal. Iya, kan sama kan, kita sama semua di sini. Betul. Oke, Bang. Terus saya mau nanya juga sama Abang tentang pondasi dalam hidup Abang. Apa aja hal yang penting yang menjadi pondasi dalam hidup Abang? Nah, sebenarnya untuk pondasi sendiri dalam hidup tuh yang pertama yaitu yang pasti itu kan diri kita sendiri. Nah, balik ke diri kita sendiri. Balik ke diri sendiri gitu kan, menentukannya maunya bagaimana gitu. Nah, yang pertama itu ke diri sendiri. Nah, yang pertama pasti kesehatan kita gitu kan. Pondasinya itu ya, kalau kita nggak sehat, ya kita gimana mau beraktivitas gitu kan. Nah, kita harus sehat dulu, baru mau menentukan hal-hal yang lainnya gitu. Terus tentukan pondasi setelah kesehatan kita, kalau dari abang ya. Nah, tentukan hal-hal tujuan hidup lainnya gitu. Hal-hal tujuan hidup lainnya dalam artian di sini kemana kita harus bergerak selanjutnya gitu. Jadi dari awal tuh ya emang tadi yang kayak abang bilang, abang juga nggak nyangka di sini, tapi kita juga harus punya gambaran gitu. Kedepannya harus punya gambaran gitu. Kalau maksudnya itu punya plan-plan lain lah, plan-plan lain dalam hidup gitu kan, plan-plan lain yang sekiranya bisa
merubah jalan hidup gitu kan. Nah, kita harus punya hal itu gitu. Nah, terus yang paling penting gitu kan, fondasi hidup itu terus orang tua. Nah, itu apapun, ini yang paling penting nih teman-teman. Apapun hal yang mau teman-teman lakuin di dalam perkuliahan gitu kan, mau mendapat amanah, mau mengejar prestasi gitu kan, mau nggak mau itu emang harus minta restu orang tua dulu. Nah, harus melibatkan orang tua, dan segala halnya teman-teman berpergian keluar kota segala macam, tugas BEM segala macamnya, tugas kuliah gitu, libatkan orang tua. Nah, seperti itu yang paling penting. Terus Bang, kalau misalnya kayak keluar kota nih, terus nggak dibolehin sama orang tuanya, itu gimana tuh Bang caranya? Nah, itu dia, pandai-pandai kita ngelobinya. Kalau itu kan balik lagi kan. Nah, itu kan sebenarnya banyak cara tuh, banyak cara. Bisa melalui teman kan, bisa melalui teman. Terus ya bagaimana cara kita melunakkan hati orang tua lah gitu. Namanya juga hal positif, nggak mungkin juga orang tua Iya, betul. terlalu ngelarang-larang gitu. Namanya juga orang tua sayang sama anaknya, khawatir sama anaknya. Pertama, fondasinya dari diri sendiri, kemudian tujuan, dan juga orang tua. Keren banget Bang. Oke, selanjutnya Abang ada kesan dan pesan gak sih buat teman-teman yang nonton podcast kita kali ini? Oke, untuk pesan dan kesannya, mungkin pesannya dari Abang sendiri kan, yang sudah di penghujung semester gitu. Di penghujung semester juga, dan secepatnya untuk pergi dari kampus Undri ini kan. Selesai gitu maksudnya. Aduh. Nah, selesai dan tamat gitu. Pesannya teman-teman, dan sesuai dengan tema kita kan. Nah, muda cuman sekali gitu kan. Muda cuman sekali ya. Jadi explore semua hal-hal yang belum teman-teman dapatkan gitu, yang misalnya dari kampung ya, karena kita di situ-situ aja kan. Nah, coba explore kita ketika di kota ini, tapi jangan explore-nya yang hal-hal negatif gitu. Negatif. Jadi explore hal-hal yang positif gitu, kayak kerelawanan, terus kayak organisasi kampus gitu kan. Nah, dicoba aja semua, dicoba, dicari mana yang pas dan cocok untuk teman-teman semua gitu. Mumpung teman-teman semua masih berada di kampus gitu kan. Nah, nanti privilege mahasiswa ini kita nggak akan kita dapatkan lagi gitu di luar, karena seminar-seminar gratis segala macamnya gitu ya, cuman di kampus aja kita dapatkan gitu kan. Nah, dan ya kayak gini, kebersamaan ya di sekre bareng gitu kan, ya ini cuma sekali gitu, dan bahkan cuma satu periode kadang kan. Nah, jadi coba dikulik lagi, digali lagi potensi dirinya gitu kan. Nah, kita tuh maunya sebenarnya kemana sih gitu. Nah, itu pesan untuk teman-teman semua gitu. Dan yang pasti gitu kan, khairun nas anfa'uhum linnas gitu kan. Sebaik-baiknya manusia, berikan dampak baik untuk manusia lainnya gitu kan. Nah, betul sekali. Nah, itu ya teman-teman, ya kita kan untuk kegiatan sosial gitu kan, ya semuanya pasti bersinggungan langsung dengan masyarakat gitu kan. Dan apalagi teman-teman juga FKP gitu kan, keperawatan, ya pasti untuk bersinggungan dengan masyarakat gitu kan. Nah, dan itu sih harus ya semangat. Dan kesan untuk podcast ini ya alhamdulillah gitu kan, bisa diundang gitu kan. Dan abang lihat gitu kan di podcast pertama kan, abang dari luar pertama nih gitu kan. Iya, memang betul. Bangga juga kesannya sih kan. Agak bangga juga gitu kan. Oh iya, ini podcast pertama Abang atau udah pernah diundang podcast sebelumnya? Kalau podcast ya alhamdulillah udah. Cuman kalau misalkan ini dari teman FKP gitu kan, baru dari luar kayak pertama gitu kan, dari luar FKP-nya gitu kan. Senang juga gitu, bangga juga. Oke. Udah itu dia dari abang kita, Bang Menteri Sosmas, Bang Reski Yonanda. Makasih Bang udah mau jauh-jauh ke Panam, udah mau jadi narasumber di podcast kita kali ini. Kita udah 20 menit ya kira-kira, dan waktu juga kayaknya udah habis. Yang di belakang dari tadi udah 2 menit, 3 menit gitu. Gak kerasa juga ya? Gak kerasa, kayaknya masih banyak ya yang mau disampaikan, yang mau diobrolin, cuman waktunya nggak cukup. Kayaknya kita bakal tutup aja kali ini. Jangan lupa subscribe dan like, dan juga jangan lupa juga follow IG abangnya di bawah sini. Oke. Reski ND. Oke Bang, makasih udah datang. Sekali lagi kita say goodbye. 1, 2, 3. Bye-bye.